Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview Sistem Informasi Akademik K13 pada halaman guru. Yang kemarin, jika saya mereview halaman admin, maka sekarang adalah guru. Kenapa? Karena sesuai urutan. Jadi setelah admin menginput data master, kemudian apple, maka langkah selanjutnya adalah pihak guru harus login. Untuk apa? Untuk menginputkan nilai. Ini adalah halaman guru. Di sebelah kiri kita lihat ada menu nilai siswa. Kita klik. Nah, di sini ada alur untuk mengisi nilai mapel, yaitu pertama harus memilih tahun pelajaran. Pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester ganjil atau genap, dan pilih nilai kompetensi. Dari poin 1 hingga poin 4, ini sudah dimasukkan dari admin, sehingga guru hanya memilih nilai kompetensi saja. Untuk memulai, kita klik tombol mulai, lalu pilih tahun pelajaran. Ini muncul berdasarkan data ampu mapel yang sudah diinputkan oleh admin. Jika di sini tidak ada tahun pelajaran, maka bisa menghubungi pihak admin. Dan termasuk jika di sini hanya ada tahun pelajaran 2016-2017, maka bisa request ke admin supaya diberikan data ampu mapel dengan tahun pelajaran yang kita mau. Ini hanya contoh saja, jadi kita mulai. Kita pilih tahun pelajaran 2016-2017. Lalu kita pilih nama kelas. Ini daftar nama kelas yang sudah diinputkan oleh admin pada data master. Kemudian data mapel ini juga berasal dari data ampu mapel yang sudah dimasukkan oleh admin. Kemudian pilih semester, misalnya semester ganjil. Nah, di sini ada 4 KI, KI spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mengisikan nilai KI 1, klik tombol KI 1 spiritual. Nah, di sini sistemnya adalah langsung impor nilai. Kita pilih file Excel. Ini hanya contoh belaka, jadi saya contohkan walaupun beda semester, bukan semester genap, bukan tahun pelajaran yang kita pilih tadi, nggak masalah. Spiritual, langsung klik impor. Nah, berhasil diimpor 3, gagal diimpor 2. Apakah penyebabnya? Kita lihat. Di sini ada nomor induk 111, 222 sampai 666. Kita cek. Di sini, oh ya, kita reload. Nah, di sini yang berhasil cuma 3 ya. Yang gagal diimpor ada 2. Kenapa? Karena ada nomor induk yang tidak terdaftar di database. Jadi yang terdaftar sebenarnya adalah nomor induk 1111, 2222, dan 3333. Ini kawan. Jadi ini, dan ini. Ada 3 nomor induk yang terdaftar di database. Sedangkan yang ini, 2 ini tidak terdaftar, tidak ada. Maka ini nanti tidak akan dimasukkan. Jadi nggak usah khawatir misalnya ada nomor induk yang salah ketik misalnya di Excel. Maka Bapak Ibu nggak usah khawatir akan salah input. Nah, kemudian di sini soal nama ini nggak masalah, opsional, bisa diisi, bisa tidak. Yang penting adalah nomor induk, kemudian nilainya yang wajib diisi. Nah, kalau ini sudah ada rumusnya. Nilai akhir, kemudian predikat, kemudian keterangan tuntas atau tidak, itu sudah ada rumusnya. Dan ini sudah dikunci. Sudah dikunci, maka pihak guru hanya perlu mengisikan nomor induk, nama, dan nilai kompetensi K1. Kita kembali. Nah, ini bisa dihapus ya, bisa dihapus lewat tabel ini. Nah, untuk kembali kita klik ini jenis nilai.
Kemudian kita pilih menu KI2 sosial. Impor nilai, pilih file, sosial, impor. Nah, berhasil. Ini juga sama Bapak Ibu, ada data yang memang nomor induknya tidak ada di database, tetapi di Excel ada. Maka yang kalah itu yang di Excel. Ini hanya contoh belaka Bapak Ibu. Jadi sengaja saya buat begini supaya nanti tidak kaget kalau misalnya ada yang jadi memakai aplikasi saya. Nah, ini format Excel nilai sosial, sudah ada nomor induk, nama tinggal diisi atau tidak bebas. Kemudian ada nilai, ada observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan skor. Ini juga sudah saya kunci. Nah, yang bisa diisi adalah nilai-nilai, observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Kalau yang skor ini sudah ada rumusnya, nggak bisa diisi. Nah, kemudian rata-rata nilai skor asli, predikat, dan ketutansan juga sudah ada rumusnya. Format ini sudah yang paling baru Bapak Ibu. Di ini saya dapat informasi dari pihak MTS Tabiatul Waton Gresik, Jawa Timur ya. Dan hasil dari MOU kata pihak madrasah tersebut. Jadi ini sudah merupakan yang K13 yang terbaru. Insya Allah tidak ada revisi lagi. Tapi kalau ada revisi lagi bisa diubah. Sekarang kita pilih jenis nilai yang lainnya. Sekarang KI3 pengetahuan. Impor nilai pengetahuan. Diimpor. Nah, sudah diimpor. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ada perbedaan pada file Excel. Di KI3 atau nilai pengetahuan itu ada yang namanya KD. Kemudian ada deskripsi. Ini tidak usah diedit. Yang perlu diedit adalah ini. Jadi pada KI3 pengetahuan, Bapak Ibu guru harus mengisikan kode KD setiap mapel, kemudian diisikan juga deskripsi. Nah, kode KD dan deskripsi yang di sheet KD ini nanti akan muncul otomatis di sheet daftar nilai. Saya perbesar. Nah, nanti akan muncul di sini otomatis. Ini wajib diisi Bapak Ibu. Wajib diisi dan ini nanti yang masuk ke dalam rapor online. Nah, diisi. Kalau misalnya ini ada jumlah 15, ini maksudnya adalah jumlah maksimal. Yang saya lihat selama ini kode KD itu maksimal rata-rata paling cuma sampai 12 atau 13. Tetapi ini saya berikan 15 untuk jaga-jaga. Nah, ini bisa diisi separuhnya ya. Boleh juga diisi penuh full semuanya sampai 15. Bebas. Yang jelas ke 15 kode KD ini nanti muncul di sini. Nah, ini saya bagi antara UTS dengan UAS. Kode KD itu ada 2 sebelum UTS, maka ya setelah UAS maka diisi di sebelah sini Bapak Ibu. Misalnya ini contoh saja. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada contoh isian. Di sini ada beberapa rumus sehingga Bapak Ibu hanya perlu mengisikan nilai seperti PH, tes tulis, tes lisan, penugasan, kemudian remedi kalau misalnya nilai akhirnya ini di bawah KKM. Nah, KKM-nya itu ada di sini. Nah, ini KKM-nya. Kemudian ada nilai PTS, remedinya PTS kalau misalnya nilai PTS-nya di bawah KKM. Kemudian perhitungan skor akhir KD1 sampai KD7. Lalu predikat PTS, ini sudah ada rumusnya. Lalu ada nilai PAS ya. Kemudian remedi PAS, kemudian ada nilai harian, PTS, remedi sampai skor tertinggi, skor terendah,
dan deskripsi akhir. Nah, deskripsi akhir ini yang nanti masuk ke rapor online. Di sini semuanya sudah ada rumusnya, jadi Bapak Ibu nggak usah mengisi di sini. Ini asalnya adalah dari KD ini, Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke website Siakat. Kita pilih jenis nilai KI 4, keterampilan. Klik impor, keterampilan, impor. Nah, sudah berhasil. Nah, seperti ini. Kita cek file Excel keterampilan. Ini juga bersama dengan KI 3 pengetahuan. Ada sheet deskripsi, ini nggak usah diubah. Kemudian ada KD, ada sheet KD. Ini perlu diubah, ini perlu diisi sesuai dengan masing-masing mata pelajaran. Di sini juga ada nilai-nilai yang harus diisi seperti praktek, project, portfolio, produk, rata-ratanya berapa, remedinya seberapa, kalau misalnya di bawah KKM rata-ratanya, kemudian ada skor akhir, sudah ada rumusnya, lalu rata-rata skor akhir 1-7. Maksudnya 1-7 itu memang saya sediakan ya, maksimal 7 pra UTS. Kalau pasca UTS saya sediakan 8 kolom KD. Kemudian ada nilai akhirnya UAS berapa ya. Ini tidak ada nilai PTS dan PAS. Kenapa? Karena nilai UTS dan PAS itu masuk ke KI 3 atau pengetahuan. Kalau di keterampilan itu tidak ada nilai UTS dan PAS. Dan predikat, ketuntasan, kriteria, deskripsi nilai akhir, deskripsi predikat. Nah, ini nggak usah diisi, ini sudah otomatis muncul. Ini munculnya dari KD yang Bapak Ibu masukkan. Nah, sekian Bapak Ibu review dari saya, dan terima kasih banyak kepada MTS Terbiatul Waton Gresik, Jawa Timur. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.